Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji dulu ya hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul muslimi 'alal muslim sittah. Hak muslim atas muslim lain itu ada 6. Yang pertama idza laqitahu fasallim alaihi, jika bertemu dengan muslim yang lain maka berilah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'jibhu, jika mengundang maka segera datang, datangilah. Wa idza tansahaka fansahu, bila minta nasihat kasih nasihat. Wa idza atasa fahamidallahu fashammidhu, jika bersin dan dia memuji Allah fashammitu maka doakan dia. Wa idza marida wa bila sakit fa'udhu, kunjungilah. Wa idza mata wa bila mati fattabi'uhu, maka ikutilah sampai ke liang lahat. Artinya kita harus mengantarkannya. Oke, kita lihat yang pertama tentang masalah hak. Apa makna hak di sini? Di sini dipahami makna hak itu hukukul muslimi, ini ya. Ini hukukul muslimi, hak muslim atas muslim yang lain itu artinya apa? Ma la yambaghi tarkuhu, sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Karena itulah kemudian ada ulama yang mengatakan hak muslim atas muslim yang lain itu hukumnya wajib dilaksanakan, atau kalau tidak manduban, sunnah, nadban muakkadan, syabihan bil wajib. Ini masih ada kata-kata syabihan bil wajib yang menyerupai satu keharusan. Oke, bisa dipahami ini. Karena fa innal haqqah, karena sesungguhnya lafadz haqqah, ini hak ini, yusta'malu fi ma'nal wajib, itu kadang digunakan dalam arti wajib. Kadang digunakan dalam arti sunnah, karena dia itu merupakan lafadz yang memiliki dua makna, yang disebut dengan babu isti'mail mustarok, lafadz mustarok. Jadi kita tahu, jadi makna hak di sini bermakna wajib, bisa bermakna sunnah. Yang pertama, apa hak orang muslim itu? Jika bertemu, fasallim alaihi, berilah salam. Maka jika kita menggunakan makna hak itu sebagai sebuah kewajiban, maka orang yang bertemu dengan orang muslim yang lain, maka hukumnya apa? Ujubu ibtida'il bis salam, wajib mengucapkan salam terlebih dahulu. Tetapi pendapat yang lain dinukil dari Ibnu Abdul Bar dan ulama yang lain bahwasanya memulai salam itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu apa? Raddahu fardun. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Dalam hadis yang lain untuk menegaskan betapa salam itu adalah hal yang wajib disebarkan kepada sama orang muslim itu, Nabi bersabda, bi'ifsa'is salam, untuk menyebarkan salam. Kenapa? Apa penting urgensi dari menyebarkan salam? Wa innahu wa annahu sababun littahabbi. Karena salam itu merupakan sebab cikal bakal adanya jalin kasih sayang antara orang yang mengucapkan salam dengan orang yang diucapkan salam. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, nih, Nabi bersabda, sesungguhnya paling bagusnya amal perbuatan, pertama ngasih makan, yang kedua mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan kepada orang yang tidak kita kenal. Ada sahabat Ammar juga berkata, 3 hal, man jama'ahunna, barang siapa yang bisa mengumpulkan 3 hal itu dalam dirinya, maka sungguh dia sudah mengumpulkan iman. Insaf min nafsika wa badlus salam lil alim wal infaq minan iqtar lil alam. Yang pertama adil, yang kedua mengucapkan salam, yang ketiga memberikan nafkah dalam keadaan kepepet. Jadi ini ya, badlus salam.
Selanjutnya kenapa salam itu penting diucapkan selain sebagai benih-benih tumbuhnya cinta, juga bermakna apa? Ismun min asma'illah. Jadi salam itu merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mengucapkan assalamualaikum, artinya apa? Antum fi hifdillah, engkau berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Engkau bersama Allah, Allah bersamaku, Allah bersamamu. Wallahu yushibuka, Allah bersamamu. Ada yang mengatakan salamatullah mulazimuk, keselamatan Allah senantiasa bersamamu. Nah, itu ya. Wa aqallus salam, itu makna salam tadi. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana lafaz salam itu? Lafaz salam itu paling sedikit assalamualaikum. Wa aqallus salam ay yaqula assalamualaikum. Kendati pun yang diucapin salam itu wahidan, hanya seorang. Nggak jadi masalah. Kenapa? Yatanawaluhu wa malaikatu. Dia yang menjawab dan juga malaikat yang akan menjawab. Artinya yang nampak cuma satu orang. Tapi sebenarnya kita mengucapkan kepada dia seseorang, satu orang, dan juga kepada malaikat yang bersama dia. Makanya bahasanya itu alaikum, atas kalian. Wa akmalu minhu ayyazida wa rahmatullah. Yang paling sempurna gimana? Ya ini. Ayyazida wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ditambah biar lebih sempurna salam kita. Semakin sempurna pula cinta kita kepada orang yang kita kasih salam. Makin sempurna pula doa kita meliputi orang yang kita kasih salam. Cukup kalau kita mengucapkan assalamualaikum wassalamun alaika. Jika kita bertemu dengan satu orang, nggak jadi masalah. Mengucapkan assalamualaikum untuk satu orang yang kita ucapkan salam, nggak jadi masalah. Kita mengucapkan assalamualaikum, nggak jadi masalah. Bahkan salamun alaika, nggak jadi masalah. Nah, bagi orang yang kita ucapin salam dan dia sendirian, maka wajib ar-raddu alaihi ainan. Maka orang itu wajib menjawab sendiri. Karena nggak ada orang lain. Tetapi jika dia bersama-sama dengan teman-temannya yang lain, kita ucapkan salam kepada mereka, faraddu fardun kifayatun, maka menjawab salamnya saya, salamnya kita, itu hukumnya fardu kifayah. Satu orang saja mengucapkan salam, itu sudah mewakili yang lain. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yujzi wanil jamaati idamaru ayusallima ahaduhum, yujzi wanil jamaati ayyarudda ahaduhum. Ini hadisnya. Jika kita mengucapkan salam kepada satu jamaah, maka salah satu dari mereka cukup mewakili untuk menjawab salam kita. Ini disebut dengan sunnatul kifayah. Selanjutnya juga penting dipahami bahwa salam yang kita ucapkan itu harus segera dijawab. Ini. Wa yustaradu aqaun radd al-fauri. Langsung segera dijawab. Kendati pun salam itu diucapkan secara gaib atau lewat surat atau lewat utusan. Segera dijawab. Etika-etika mengucapkan salam di sini ya. Annau yusallimu ar-raqibu 'alal masyi. Orang yang berkendaraan itu mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Ini etika-etika mengucapkan salam. Bukan yang duduk mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Bukan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang naik kendaraan. Kebalik itu. Dan salam itu karena termasuk bagian dari hakul muslim, maka ia tidak dianjurkan diucapkan kepada orang kafir. Nih. Laisa lidzimmi, sekalipun itu kafir zimmi. Nih, enggak boleh itu ya.
Nggak boleh diucapkan kepada orang non-muslim. Kita tidak boleh mengucapkan salam kepada orang muslim, kepada orang non-muslim, dan kita juga tidak punya hak kewajiban untuk menjawab salam mereka. Andai kata mereka mengucapkan salam kepada kita. Laisa lidzimmi hakun. Nih, fi raddis salam. Orang-orang non-muslim sekalipun mengucapkan salam kepada kita, kita tidak punya hak, tidak punya kewajiban untuk menjawabnya. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam, kata Nabi, janganlah engkau memulai mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang Nasrani. Di sini makna idza laqitahu, kan tadi kan disebutkan bahwasanya orang yang disunahkan atau bahkan diwajibkan mengucapin salam itu laqita jika kita bertemu dengan orang lain. Gimana kalau berpisah? Sama juga. Sama juga. Kita mau berpisah dengan teman kita, kita itu disunahkan juga untuk mengucapkan salam, bukannya saat bertemu. Ini hadisnya. Idza qa'ada hadukum falyusallim. Jika kalian duduk bersama teman-teman kalian, ucapkan salam. Wa idza qama, apabila berdiri untuk meninggalkan teman-teman, falyusallim. Maka ucapkan salam juga. Ya, bertemu dan berpisah sama-sama berhak untuk mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita sama orang muslim. Dan perpisahan untuk bertemu ya, itu tidak harus lama. Tidak harus tahan lama. Berpisah sebentar saja, bertemu itu kita tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam. Itu hak kita. Hak mereka, hak sama orang muslim untuk mendapatkan salam daripada kita. Wa illam yatul bainahuma al-iftiraq. Sekalipun perpisahan di antara sesama orang muslim berdua itu tidak dipisah dalam waktu yang lama. Sekejap, kok sekejap ya. Sebentar saja ketemu lagi, kita wajib mengucapkan salam. Maka Nabi memberikan sebuah ilustrasi yang sangat menarik. Idza laqiya ahadukum sahibahu falyusallim alaihi fa in hala bainahuma syajaratun aw jidarun summa laqiyahu falyusallim alaihi. Jika kalian bertemu dengan sahabat kalian, ucapkan salam. Jika terpisah, sekalipun dipisah dengan sebatang pohon atau tembok, kemudian ketemu lagi, ucapkan salam. Dan para sahabat Nabi itu memberikan sebuah teladan yang sangat bagus. Ketika mereka berjalan-jalan, ya tamasyuna, dan ketika mereka bertemu dengan sebuah pohon atau dengan sebuah dinding yang tebal, mereka terpisah ketemu lagi di ujungnya. Padahal pertemuannya hanya sebentar ya, terpisah sebentar. Maka mereka yusallimu ba'duhum ala ba'din. Mereka saling mengucapkan salam. Ini hak muslim ya, kewajiban seorang muslim. Ketemu dengan muslim yang lain, wajib mengucapkan salam atau sunnah muakkad mengucapkan salam, baik ketika bertemu ataupun ketika berpisah, sekalipun perpisahannya itu sangat sungguh sebentar sekali. Karena itu merupakan benih-benih cinta dan ucapan keselamatan kedamaian bagi kita sama umat Islam.